Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku mau menjelaskan tentang neraca lajur dari mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan nama-nama dari kelompok 2. Yang pertama, ada Diki Hadi Pratama, kedua Muhammad Dede Ramdhani, ketiga Muhammad Hafizur Rahman, yang keempat Nur Anissa, kelima Rio Ardiansyah, yang keenam Siska Ramadianti, dan yang ketujuh Salma Saidatul Miskiyah. Yang akan kita bahas, pertama, ada pengertian neraca lajur, kedua tujuan pembuatan neraca lajur, ketiga fungsi neraca lajur, keempat cara membuat neraca lajur, kelima contoh neraca lajur, dan yang terakhir kesimpulan neraca lajur. Pengertian neraca lajur. Pada dasarnya, neraca lajur atau disebut juga kertas kerja atau worksheet merupakan sebuah lembaran kertas dengan lajur-lajur atau kolom-kolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Neraca lajur ini juga menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan. Bentuk neraca itu sendiri terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga untuk penempatan debit kredit. Adanya kolom-kolom tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan penyesuaian sehingga antara neraca saldo dan penyesuaian bisa masuk dalam worksheet tersebut. Ada 5 neraca lajur. Yang pertama, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, laporan perhitungan laba rugi, dan neraca. Selanjutnya, tujuan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan akan semakin mudah ketika neraca lajur telah dibuat terlebih dahulu karena semua nominal yang ada pada buku besar bisa langsung terlihat di neraca ini tanpa harus mencari dalam buku besar yang memiliki kolom dan jumlah yang terbilang banyak. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi saldo. Dalam neraca saldo akan terdapat banyak data, baik itu data penyesuaian maupun data yang digunakan untuk persiapan ketika hendak membuat sebuah laporan keuangan. Dengan adanya neraca worksheet atau lajur ini akan meringkas dan menggolongkan data yang ada pada neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Dalam pembuatan laporan keuangan, rentan mengalami kesalahan. Dengan menggunakan worksheet ini akan menjadi sarana meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi ketika hendak membuat jurnal penyesuaian. Yang terakhir, memperkirakan hal yang akan mungkin terjadi. Dalam sebuah worksheet akan menjadi bahan untuk memperkirakan hal yang akan mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Hal ini karena jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan akan mudah terlihat. Lalu, fungsi neraca lajur ini ada 4. Yang pertama, meringkas data dalam mencatat keuangan. Dengan neraca ini akan mampu untuk menggolongkan beberapa transaksi yang dijalankan. Setiap transaksi yang ada dibagi dalam sebuah lajur yang berbeda dan akan menjadi lebih rapi dan dilihat.
Kedua, memeriksa kembali data. Ketika mampu membuat sebuah neraca yang rapi, tentu akan lebih mudah bagi perusahaan melakukan pendataan dan mengevaluasi pencatatan yang dilakukan sebelumnya. Dengan menggunakan neraca ini akan memungkinkan untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Ketiga, membantu menyusun laporan keuangan, di mana pencatatan dalam neraca lajur merupakan alat bantu dalam proses pembuatan laporan keuangan, karena data-data di dalamnya sudah mencakup seluruh data yang dibutuhkan di dalam menyusun laporan. Keempat, prosedur perusahaan yang kredibel. Bagi sebuah perusahaan yang mampu mengelola laporan keuangan dengan baik, tentu akan membuat sebuah neraca yang satu ini. Hal tersebut dikarenakan dengan neraca akan menampilkan sebuah data yang terstruktur. Proses penyusunan neraca lajur. Dalam penyusunan neraca lajur ini dari daftar saldo, sebelumnya diadakan penyesuaian, lalu memasukkan data penyesuaian, barulah dapat ditentukan data yang akan dicantumkan di dalam sebuah laporan. Neraca lajur tersebut harus disusun dengan berkolom, dan pada sebuah perusahaan terdiri atas 10 kolom, yaitu yang pertama, kolom daftar saldo yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Yang kedua, kolom penyesuaian yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Yang ketiga, kolom daftar saldo setelah penyesuaian yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Yang keempat, kolom laba rugi yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Yang kelima, kolom laporan posisi keuangan atau neraca yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Selanjutnya, ini adalah cara pembuatan neraca lajur. Yang pertama, membuat format neraca terlebih dahulu. Neraca lajur mempunyai format tersendiri dalam pembuatannya agak lebih ringkas. Pada umumnya, format yang digunakan untuk menyusun neraca lajur adalah menggunakan 10 kolom. Format ini terdiri dari nomor, nama akun, dan debit kredit. Kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Isilah nomor dan juga nama akun pada kolom yang tersedia. Setelah itu, tambahkan jumlah neraca saldo yang telah tertulis sebelumnya. Pengisian ini harus dilakukan mulai dari nomor akun terkecil agar terlihat rapi. Next, yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Komponen jurnal penyesuaian ini terdiri dari 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Letak dari kolom jurnal penyesuaian adalah di samping neraca saldo. Keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian, perhitungannya dilakukan dengan mengakumulasikan neraca dan jurnal penyesuaian untuk mengetahui saldo terbaru secara keseluruhan. Yang terakhir, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Komponen laba rugi jenis akun yang harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi adalah akun real saldo dari akun tersebut yang diperoleh dari nominal secara yang sudah disesuaikan. Jenis akun lain yang dimasukkan di dalam kolom laba rugi adalah pendapatan dan beban perusahaan. Pendapatan ini diperoleh dari transaksi yang berhubungan dengan pemasukan perusahaan dari kegiatan operasional termasuk penjualan. Lalu di sini juga ada contoh soal neraca lajur.
Informasi tambahan penyesuaian. Yang pertama, tarif premi asuransi sejumlah 400.000 per bulan. Yang kedua, perlengkapan yang masih tersisa di gudang sampai 31 Maret 2020 sebesar 2 juta. Yang ketiga, jumlah penyusutan peralatan per bulan sebesar 1.800.000. Yang keempat, bunga yang masih harus dibayarkan perusahaan atas utang Wesel 31 Maret 2020 adalah sebesar 1 juta. Lalu, untuk gambar yang pertama, ini adalah contoh jurnal penyesuaian perusahaan jasa, di mana di dalam tabelnya terdiri dari tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Untuk gambar yang kedua adalah contoh neraca lajur perusahaan jasa, di mana di dalam tabelnya terdiri dari kode akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah, laporan laba rugi, dan neraca. Dan yang ketiga ini adalah laporan keuangan perusahaan jasa, di mana di setiap tabelnya terdiri dari laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas, dan neraca. Yang terakhir adalah kesimpulan neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet merupakan lembar kerja untuk merangkum informasi buku besar yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Neraca lajur disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Lalu, neraca lajur juga haruslah disusun secara berkolom-kolom. Untuk perusahaan dagang atau jasa, biasanya terdiri dari 10 atau 12 kolom. Masing-masing satu kolom, yaitu kolom debit dan kredit. Yang terdiri dari kolom untuk neraca saldo, kolom untuk penyesuaian, kolom untuk neraca saldo yang disesuaikan, kolom untuk laba rugi, kolom untuk perubahan modal, dan kolom untuk neraca. Demikian penjelasan dari kelompok 2. Mohon maaf ya teman-teman jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.